Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Shadaqallahu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berdoa semoga saudara-saudara di dalam bulan Ramadan ini mendapat kemudahan-kemudahan di dalam menempuh hidup dan kehidupan. Saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah apakah sakit, mudah-mudahan Allah mengangkatkan penyakitnya. Saudara-saudara kami yang bersiap-siap untuk mudik ke kampung halaman, mudah-mudahan mendapat kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran. Saudara-saudara yang sedang berusaha kerja keras dalam hidup ini, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan yang prima, sehingga kita terjauh dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu aktivitas kita, dan demikian juga dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang beriman, pada kesempatan yang relatif singkat ini kami ingin menyampaikan sedikit tentang kelompok atau orang-orang yang disebut dengan muflis, yakni yang bangkrut amal-amalnya. Perlu barangkali kita maklumi bahwa bagaimanapun baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia atau makhluk lainnya, maka bisa saja kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam rangka hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bernilai minus di dalam kehidupan akhir nanti. Seperti firman Allah yang kami bacakan tadi pada iftitah tausiah singkat ini yang tertera pada surah Ali Imran 112, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh kepada tali Allah atau agama dan tali perjanjian atau hubungan dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat kesengsaraan atau kehinaan. Artinya ayat ini jelas memberikan penegasan bahwa kesengsaraan dan kehinaan itu bisa terjadi bagi kelompok-kelompok orang yang tidak memelihara kedua hubungan ini, yakni hubungan secara vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Bagaimanapun bagusnya hubungan seseorang terhadap Tuhannya, tapi kalau dia tidak peduli kepada manusia seperti yang kami utarakan tadi, itu suatu saat bisa jadi sia-sia. Demikian juga tentunya sepaten apapun kehidupannya, baiknya kepada sesama manusia, tapi kalau tidak peduli kepada Allah, dia juga termasuk akan ditimpakan kehinaan terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Oleh karena itulah kami ingin menyampaikan betapa kerugian-kerugian, kebangkrutan itu bisa terjadi bagi seorang karena amal-amalnya.
dalam sebuah hadis yang agak panjang bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruni minal muflis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, mudah-mudahan ridha Allah atas mereka keseluruhan, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Atau dalam bahasanya disebut muflis. Maka mereka pun menjawab dengan apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Termasuk barangkali kita pun kalau ditanya siapa yang bangkrut itu, barangkali orang yang rugi dagangannya. Maka tentunya juga mereka menjawab ketika itu, dia adalah orang fakir yang tidak mempunyai uang dan harta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa orang yang bangkrut dari umat ini adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang besar dan amal-amal soleh yang banyak, berupa sholatnya yang terjaga, puasanya juga dilaksanakan dengan baik, zakatnya yang teratur, namun dahulunya telah mencela sipolan, memukul sipolan, demikian juga tentunya mengambil harta sipolan, menuduh sipolan, menumpahkan darah sipolan. Artinya ketika hidupnya dahulu dia membuat kezoliman, dan orang-orang tersebut ingin mengambil hak mereka, hak yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia akan mereka ambil di akhirat, sehingga mereka menuntut balas dari orang tersebut. Maka si fulan mengambil kebaikannya, dan si fulan lain juga mengambil kebaikannya, dan si fulan itu mengambil kebaikannya secara adil dan hak, hingga jika kebaikan telah habis, diambillah keburukan orang-orang itu, lalu ditimpakan padanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Artinya, saudara-saudara sekalian, sepaten apapun amal seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika di dunia dia lupa bahwa ada orang-orang yang dizaliminya, ada harta-harta saudaranya yang diambilnya tanpa izin, terutama majikan-majikan yang berlaku kasar terhadap karyawannya, maka hati-hatilah. Di hari kemudian seperti yang dikatakan tadi, mereka akan datang menuntut haknya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya itu diambil, sehingga kebaikan orang-orang tersebut ditimpakan kepada yang dianiaya, yang dizaliminya. Tak cukup kebaikannya, maka Allah mengambil dosa-dosa yang dianiaya itu, ditimpakan kepada orang yang berbuat baik itu. Maka akhirnya orang yang paten ibadahnya itu dicampakkan ke dalam neraka. Itulah yang disebut dengan muflis atau orang-orang yang bangkrut. Nah, ini barangkali menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Amal-amal kita bangkrut. Karena apa? Tidak baik hubungan kita sesama manusia. Terjadi dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Maka berhati-hatilah dalam hidup ini. Seperti apapun amal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menjaga hubungan sesama manusia. Apakah karyawan, jiran tetangga, keluarga, istri, anak dan sebagainya, termasuk juga saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai teraniaya karena ulah dan perbuatan kita. Karena apabila ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa menjadi kategori orang yang muflis. Amal kebaikan kita diambil orang, sementara kesalahan orang ditimpakan kepada kita, sehingga akhirnya kita masuk neraka. Padahal amal kita rasa sudah baik dan paten. Oleh karena itulah berhati-hatilah dalam hidup. Sebaik-baik apapun amal kita, jaga hubungan kita, sehingga dalam hidup ini tentunya keharmonisan, kepedulian terhadap orang lain perlu kita jaga, sehingga kesalehan ibadah kita kepada Allah hendaknya juga diiringi dengan kesalehan sosial
terhadap sesama manusia, sehingga kita baik hubungan kepada Allah, demikian juga damai, rukun, dan senang semua manusia kepada kita. Tidak ada yang teraniaya, sehingga juga mereka memberi doa kepada kita apabila kita nanti sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kekuatan lahir dan batin dapat kita peroleh dalam hidup ini, menjaga hubungan kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah sebaik-baiknya, menjaga hubungan kita kepada sama manusia dengan berusaha, kepedulian kita terhadap lingkungan, kepedulian sosial, sehingga kemauan kita berbagi dalam hidup ini, baik dalam materi maupun hal-hal yang lain yang sifat rohaniah yang bisa menyenangkan orang lain, mari kita laksanakan. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang muflis di hari kemudian. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita di Ramadan yang barakah ini. Mudah-mudahan titik-titik yang bisa membuka kemuflisan itu kita hindari dalam Ramadan yang barakah ini. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.